Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Rumah Satwa Vlog, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat-lihat ikan peliharaan saya dan burung-burung ya teman-teman. Karena saya sebetulnya sedang bingung ya ingin bikin konten apa, karena saya rasa sudah di beberapa hari ke belakang itu saya sudah mengupdate ya satu persatu untuk burung-burungan dan juga ikan-ikan hias yang saya pelihara ya teman-teman. Jadi nantinya jika teman-teman ada saran apakah saya harus menambah ikan yang lain lagi ya selain yang sudah saya pelihara, atau ada eksperimen treatment ya yang bisa saya coba ya pada ikan cana peliharaan saya, ataupun apa saja ya teman-teman yang sekiranya menarik ya dan bisa saya lakukan atau bisa saya penuhi ya, saya akan usahakan ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita mulai keliling-keliling untuk melihat semua hewan-hewan yang saya pelihara ya teman-teman. Oke, kita mulai dari sini dulu ya teman-teman. Di sini ada ikan cana maru pertama saya ya, yaitu si Naruto ya teman-teman. Dan ini tanknya 80 kali 40 dan tingginya itu 40 ya. Tinggi airnya hanya segini ya teman-teman. Karena untuk ikan ini mentalnya sampai sekarang di ukuran sebesar ini susah flaring ya teman-teman. Saya sedang usahakan sampai ikannya mau flaringnya, tetapi kalau untuk responnya ini bagus ya teman-teman tuh. Tetapi kurang galak ya tuh. Tuh dia tidak mau flaring ya. Nah, tetapi nggak masalah juga karena ikan sebesar ini untuk warnanya yang sudah naik dan bunganya yang sudah muncul ya teman-teman, itu sudah membuat saya senang ya, walaupun ikannya tidak flaring ya teman-teman. Dan ini airnya sudah harus saya ganti lagi karena ini sudah mulai hijau ya, tetapi untuk kotorannya ini tuh masih sedikit ya teman-teman. Dan tank ini kebetulan lampu akuariumnya dari samping ya, dari samping kiri sampai samping kanan itu full ya teman-teman. Terus ini dekat kaca juga ya, dari sini cahaya masuk, jadinya cepat sekali hijau seperti ini ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan over feeding ya teman-teman, atau terlalu banyak saya kasih makan, sudah pasti kotoran yang keluarnya juga banyak, jadinya membuat air cepat kotor dan lumut cepat tumbuh ya teman-teman. Dan ini tidak pakai filtrasi juga ya. Nah oke, kita lanjut lagi untuk melihat ikan peliharaan saya yang lain ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya di sini ada ikan predator ya, tinggal sisa 2 ekor. Saya tunggu dulu ukurannya mentok di tank ini, nanti saya akan usahakan untuk membuat tank yang lebih besar lagi ya teman-teman untuk ikan-ikan predator saya ini ya. Dan untuk ukuran tanknya sendiri ini tinggi airnya 25 cm ya, ke belakangnya juga 25 cm. Terus untuk panjang akuariumnya ini 60 cm ya teman-teman. Dan ikannya baru kurang lebih 20 cm ya. Nah yang ini sudah 20 cm lebih kelihatannya ya teman-teman. Dan yang pacu albinonya ini baru 18-an ya, 18-20 sentian ya, karena lebih pendek sedikit dibandingkan dengan ikan Oscar tigernya ya teman-teman, tiger albinonya ya. Dan di sini saya masih punya paludarium ya. Ini paludarium ala-ala buatan saya sendiri juga ya teman-teman, untuk akuarium dan juga dekorasinya. Ini saya pakai lampu
80 cm ya. Nah ini 80 cm, dan untuk akuariumnya sendiri ini 45 cm kalau nggak salah. Ke belakangnya 45 cm, tinggi airnya 15 cm, tinggi kacanya ini 18 cm, dan panjang akuariumnya ini 1 meter ya teman-teman. Dan untuk isinya sekarang tinggal segini ya. Nah, isinya ikan-ikan moli dan juga ikan plati ya teman-teman. Terus itu ada 2 ekor anakan ya. Nah tuh berwarna hitam ya teman-teman, itu anakan dari moli marble ini ya. Tetapi indukannya kemungkinan besar kawin silang dengan moli golden black ya teman-teman. Jadi anakannya seperti anak moli golden black ya, dan saya hanya punya 2 ekor waktu itu, jantan semua untuk moli golden blacknya. Tetapi sekarang ada anaknya teman-teman, dan yang satu waktu itu saya temukan sudah mati nyangkut di bagian batu sebelah sini ya teman-teman. Nah jadi kemungkinan besar anakan yang ini anakan hasil kawin silang ya teman-teman. Kita lihat saja nanti kalau sudah besar. Semoga aman ya teman-teman, hidup sampai besar, dan kita bisa lihat nanti untuk ciri fisiknya apakah ada campuran ya atau tidak ya teman-teman. Nah ini satu, dan di batu tadi ada satu ya teman-teman. Sekarang hilang entah kemana ya. Pokoknya ada 2 ekor untuk anakan ikan moli hitam ini ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ini ada ikan sana auranti saya yang aneh ya teman-teman. Ikan sana auranti saya ini sekarang jadi lebih doyan pelet ya. Sekarang sudah 2 minggu saya tidak kasih pelet ya teman-teman, tetapi saya coba ganti dengan 1 ekor ikan sana limbata ya. Nah itu, terus itu ada ikan mujair, dan itu juga ada ikan apa namanya, ikan wader ya teman-teman. Tuh harapannya supaya ikan ini tidak lupa dengan pakan hidup ya teman-teman. Dan waktu itu sempat saya coba kasih makan ikan hidup dan juga ikan yang mati. Ikan ini malah mojok, malah mager, seperti ketakutan pas mencium aroma dari ikan hidup ataupun ya ikan yang sudah mati ya teman-teman. Jadi saya penasaran. Ternyata benar saja ikan saya ini sekarang sudah tidak mau makan pakan hidup ya, apalagi bangkai ikan ya teman-teman, atau ikan yang sudah mati ya. Nah jadi sekarang sedang saya usahakan ya teman-teman untuk membuat ikan ini mau lagi makan pakan hidup ya. Tuh ikannya jadi flaring-flaring, kepancing ya, apalagi kalau ada tangan seperti ini. Tuh ikannya flaring tapi masih ke belakang ya teman-teman. Nah untuk respon tangan ikan ini bagus, tetapi dia sudah lupa mungkin ya pakan hidup ya teman-teman. Anehnya ikan sana auranti saya ini sampai segitunya ya, karena beberapa bulan ke belakang ikan saya ini saya kasih makan full pelet ya teman-teman. Baik itu ketika ikan ini saya jadikan bahan untuk eksperimen ataupun tidak ya teman-teman. Setelah eksperimen treatment saya biasanya kasih pelet juga ya, karena untuk membuat ikan sana mau makan pelet itu susah-susah gampang ya teman-teman. Jadi kemarin itu karena mau ya makan pelet, saya kasih pelet saja, dan ternyata pas saya kasih pakan hidup ikannya jadi tidak mau ya teman-teman. Nah jadi sesekali mungkin teman-teman ingin ya kasih makan ikannya dengan pakan bervariasi, saya sarankan kalau sudah mau makan pelet, teman-teman bisa kasih 1 bulan sekali ataupun 1 minggu sekali ya pakan hidup, walaupun hanya sedikit ya teman-teman. Misalkan ikan 30 cm seperti punya saya ini dikasih ikan wader sebesar kelingking ya. Nah itu yang penting ikannya tidak lupa ya dengan pakan hidup ya teman-teman, jadinya akan lebih mudah ya. Dan ini sudah 13 hari saya kasih makan pakan hidup seperti ini, dan saya tidak kasih apa-apa lagi, tidak kasih pelet lagi, karena kebetulan ikannya juga itu masih mau aktif, mau berenang-renang, mau flaring ya, berarti ini masih aman ya teman-teman.
tidak mungkin dalam kondisi kelaparan ya. Kalau misalkan kelaparan sampai ya lebih baik dia menahan lapar daripada harus memakan pakan hidup, kemungkinan besar ikan ini akan mager, akan mojok ya teman-teman. Tetapi ini masih aman, masih aktif, masih mau berenang-renang, berarti ini masih aman untuk kita puasakan supaya ikannya mau makan pakan hidup ya, atau dipaksa ya teman-teman. Tetapi kalau nanti malah lebih duluan ikannya mager dibandingkan makan pakan hidup, saya akan kasih makan pelet juga ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini saya masih punya 3 ekor ikan cana kecil ya teman-teman. Nah, ikan cana kecil atau ikan cana yang ukuran maksimalnya juga kurang lebih 20 cm-an ya ukuran besarnya ya teman-teman. Kalau sudah dewasanya tidak sebesar ikan cana maru ataupun ikan cana auranti ya. Nah, ini ikan-ikan cana kecil ya, ikan-ikan cana kerdil atau ikan cana dwarf ya teman-teman. Nah, ini ada ikan cana limbata tuh, sekarang sudah mojok ya, tadi saya sudah kasih makan tuh, tapi kalau lihat tangan dia mau aktif ya teman-teman. Nah, itu dia tuh, warnanya juga sudah lumayan, untuk krimnya juga tebal ya teman-teman, mentalnya juga sat-sat seperti ini ya. Nah, ini yang saya pelihara dari ukuran 5-6 sentian ya teman-teman, dari dulu ya, sudah beberapa tahun ya teman-teman. Dan ini di sampingnya ada ikan cana andrau ya. Nah, ini juga sudah lumayan bagus ya untuk warnanya, untuk saya sendiri ya, untuk penilaian saya sendiri ini juga sudah bagus. Dan di sini ada ikan cana yang paling sat-sat ya teman-teman. Nah, tuh, tapi gampang capek ya karena ini obesitas ya. Nah, tuh, seperti itu ya teman-teman. Kalau ikan cana blue fulcra kegemukan sudah pasti ya mudah satset, tetapi mudah juga untuk kecapean ya teman-teman. Nah, itu dia ya, itu juga sudah lumayan, untuk warnanya sudah lumayan bagus ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya juga punya ikan koi ya teman-teman, dan juga ikan titipan ya, ikan komet punya bibi saya teman-teman, yang waktu itu dipindahkan ke sini karena kolamnya itu bocor ya teman-teman, tetapi sampai sekarang belum diambil juga, jadi masih di sini ya. Dan ini teman-teman bisa lihat space-nya itu jadi lebih kosong ya teman-teman, karena kemarin ikan yang hampir sebesar yang itu ya teman-teman, yang putih yang paling besar, kemarin itu pas saya mau update ikannya sakit, ternyata ikannya sudah hilang ya teman-teman. Kemungkinan besar diambil sama kucing ya, karena ikannya itu sudah mengambang ya teman-teman, sudah di permukaan terus. Dan penyakitnya itu kemarin terkena sisik nanas ya teman-teman. Tetapi untungnya ikan-ikan yang lain saya lihat semuanya masih aman ya, jadi tidak tertular penyakit yang menimpa ikan koi yang kemarin hilang ya teman-teman. Nah, ini semuanya sehat-sehat, aman, makannya juga lahap ya teman-teman. Dan itu ada ikan glowfishnya juga ya, tuh semuanya masih ada. Terus ikan-ikan, nah itu ada ikan sinodontis ya di bawah tuh, hitam tuh, matanya menyala ya teman-teman, tuh di bawah. Nah, itu dia. Terus ada ikan sapu-sapu albino juga ya teman-teman, biasanya dia di sini ya. Nah, itu dia teman-teman tuh, ikan sapu-sapu albinonya. Nah, itu dia tuh, sudah lumayan besar juga, dan itu kerjanya cukup kelihatan ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat tuh lumutnya ini jadi tipis ya teman-teman, di samping-sampingnya juga sama ya tuh, jadi tipis. Nah, itu hasil kerja keras dari ikan sapu-sapu albino ya teman-teman. Dan dibantu juga ya sama ikan-ikan komet, ikan koi juga, karena mereka juga makan lumut juga ya. Terus ikan nilem ya tuh, ikan nilem banyak di bawah, tetapi warnanya itu hijau-hijau ya teman-teman, karena itu hasil mancing saya ya. Kalau misalkan saya bikin konten mancing terus dapat ikan nilem, biasanya kalau hidup ya sampai ke rumah saya masukkan ke kolam ya teman-teman. Tetapi
banyak juga yang lompat ketika hujan deras ya teman-teman. Waktu itu saya sempat menemukan 3 ekor, ada di sini satu dan di sebelah sana ada 2 ya teman-teman. Mungkin ikannya karena airnya besar ya teman-teman, untuk pembuangannya sendiri hanya masuk ke tengah, sama itu ada pembuangan kecil ya teman-teman. Nah itu dia tuh, itu langsung ke sana ya teman-teman, ke bawah. Nah, jadi kalau hujan deras itu kadang-kadang nggak kekejar, airnya itu jadi naik dan permukaan ini jadi pendek ya teman-teman. Nah jadi akan mudah sekali untuk ikan-ikan yang suka arus deras untuk lompat ya teman-teman. Tetapi untuk ikan yang sisanya yang sudah betah di sini aman ya teman-teman. Ikan itu pun yang mirip tawes ya, ikan jenis wader-waderan mungkin ya masuknya. Ikan pipi merah ya teman-teman, ikan pipi merah itu sampai sekarang masih ada ya, dan susah sekali dilihat karena warnanya jadi gelap ya teman-teman. Dan ini kolamnya juga untuk dasarnya gelap seperti ini ya, jadi susah kelihatan ya teman-teman. Itu masih ada karena mungkin dia sudah betah di sini ya teman-teman. Terus kemarin saya temukan ada 1 ekor ikan kepala timah, mungkin ada anak kecil yang memasukkannya ke kolam ini. Sekarang sudah hilang ya, entah itu dimakan sama kodok ataupun dimakan sama ikan koi besar ya, karena ikan koi apapun yang masuk ke mulutnya biasanya dia makan ya teman-teman. Nah walaupun bukan makanan biasanya dia akan lepeh lagi ya, tetapi kalau ikan-ikan kecil, ikan-ikan cere kecil, kalau masuk ke mulutnya sudah pasti tidak akan dilepeh lagi ya, dia akan makan ya teman-teman. Karena untuk ikan koi juga saya baca-baca dan saya lihat juga di punyanya teman saya di sini yang sama-sama memelihara ikan, itu katanya apa namanya, ikannya itu omnivora ya teman-teman, atau pemakan apapun ya teman-teman, asalkan itu makanan ya. Jadi sebetulnya banyak sekali untuk pilihan pakan untuk ikan jenis koi ini ya teman-teman. Apalagi kalau ikan koinya hanya kita kejar ukuran tubuhnya saja ya, tidak kita kejar untuk warna ya teman-teman. Jadi akan lebih mudah karena apapun asalkan makanan dia akan makan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini saya masih pelihara burung separaja ya teman-teman. Nah dia sudah tidur ya teman-teman. Sengaja di sini satu ya, karena di sebelah sana ya, di sebelah sana sudah tidak muat ya teman-teman, jadi saya simpan di sini satu dan sisanya ada di sini ya teman-teman. Nah untuk sisanya di sini ya, itu ada burung kolibri kelapa yang sudah ada 1 titik metaliknya ya teman-teman, ini sedang mabung. Terus ya, yang saya kerodong ini ada burung kenari yang panda ya, yang putih ya teman-teman. Kalau yang panda itu sudah saya tukarkan ya dengan burung kenari yang ini yang putih polos ya teman-teman. Dan minggu lalu saya sudah update juga kondisinya, ini masih mabung ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan sudah beres mabung, saya akan update lagi ya teman-teman. Dan untuk yang tengah itu hanya sekatan saja ya, kalau saya simpan separaja di tengah akan kelihatan, jadi bisa lihat-lihatan sama burung sogon. Dan biasanya kalau sudah lihat-lihatan mereka akan bunyi-bunyi terus sampai ada yang kalah mental ya teman-teman. Nah jadi itu sengaja saya simpan kandang kosong saja di tengah, dan kerodongnya ini kerodong untuk kandang kotak. Terus atasnya itu besar, jadinya kalau misalkan saya tutup, saya masukkan, itu jadi nggak nyangkut ya atasnya, jadi melorot ya teman-teman. Nah jadi saya sengaja hanya dijadikan penghalang saja antara dia ya, antara sogon dan juga burung konin ya teman-teman. Nah itu tidak bisa lihat-lihatan ya teman-teman, jadinya aman ya. Untuk burung sogonnya juga sudah beres mabung, tinggal saya jemur lagi. Tetapi sekarang di daerah saya di sini sedang musim hujan ya teman-teman, jadi pagi-pagi juga kadang-kadang mendung ya, jadi saya nggak sempat untuk kejemur burungnya karena saya juga harus berangkat kerja ya teman-teman. Dan di sini
ini burung koninnya. Tadi pas saya masukkan ke rumah kurang lebih kira-kira jam 7-an malam ya, karena saya kemalaman pulangnya. Itu masih ada, tetapi sekarang sudah habis ya untuk pakannya. Biarkan saja karena burungnya juga sudah tidur. Besok saja saya akan kasih nektarnya ya teman-teman. Nah itu burung koninnya juga sedang mabung ya, sedang mabung, belum beres ya teman-teman. Nanti kalau sudah beres saya akan update juga ya teman-teman. Tapi itu masih gacor ya teman-teman. Dan untuk burung-burungan ini hanya saya pelihara 5 ekor ya teman-teman. Saya hanya pelihara 5 ekor. Dan ini burung-burungan juga menutup untuk video kali ini ya teman-teman, karena tidak ada lagi yang saya pelihara di sini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin sharing tentang perawatan, silakan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman, karena saya juga butuh informasi dari teman-teman juga yang pasti ya lebih tahu dari saya ya teman-teman, karena saya pun masih belajar ya. Dan saya rasa juga untuk memelihara hewan-hewan seperti ini, entah itu burung-burungan ataupun ikan-ikanan, itu akan terus-terusan belajar ya teman-teman, karena akan ada kejadian-kejadian yang kita alami dan mungkin belum pernah kita alami sebelumnya ya. Jadi akan menjadi pelajaran juga ketika ada sesuatu hal yang terjadi ke hewan-hewan peliharaan kita ya teman-teman, dan itu menjadi pelajaran juga untuk pemeliharaan kedepannya ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan ya, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.